Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang VCO, yaitu Virgin Coconut Oil. Yang pertama kita harus mengetahui beberapa definisi. Yang pertama, definisi tentang fermentasi submarge kultur adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Lalu fermentasi solid state merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Lalu fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Lalu fermentasi anaerob adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Lalu fermentase mikroaerofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Fermentasi spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Lalu fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang dalam pertumbuhannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Lalu kultur batch adalah suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Lalu kultur fed batch adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentator, sehingga volume kultur makin lama semakin bertambah. Yang terakhir adalah kultur kontinu, adalah suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Ya, apa itu PCO? PCO adalah minyak kelapa yang secara umum diproses dari santan kelapa dengan atau tanpa pemanasan dan tidak melalui pemurnian dengan bahan kimia. Dibandingkan dengan minyak kopra, VCO memiliki keunggulan, yaitu kadar air dan asam lemak bebas rendah, tidak berwarna bening, beraroma harum, dan memiliki umur simpan lebih lama. VCO memiliki aplikasi luas dalam dunia farmasi, kosmetik, dan pangan. Ya, minyak kelapa murni atau VCO baru bisa keluar jika ikatan emulsi minyak dan protein itu rusak. Untuk merusak emulsi tersebut secara yang digunakan dengan menggunakan ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Dengan rusaknya protein, maka ikatan lipoprotein dan santan akan terputus dengan sendirinya. Kemudian minyak yang diikat oleh ikatan tersebut akan keluar dan protein akan mengumpal menjadi satu. Karena minyak memiliki massa jenis lebih rendah dibandingkan dengan air, maka posisinya kemudian berada paling atas sesuai dengan protein dan air. Ini ada metabolisme Saccharomyces cerevisiae, di mana ada anaerob dan anaerob fakultatif. Metode VCO yang sering kali digunakan yaitu metode sentrifugasi atau juga dengan cara pemancingan. Yang di sini kita gunakan adalah metode mikrobial. Nah, dan masih ada lagi cara-cara lain, yaitu dengan menggunakan enzimatis dan juga pengasaman. Santan itu berperan dalam makanan tradisional Asia. Santan mengandung 54% air, 35% lemak, dan 11% padatan. Santan segar merupakan emulsi yang stabil yang distabilkan oleh protein kelapa seperti albumin dan globulin. Protein merupakan
agen pengemulsi karena memiliki gugus hidrofilik maupun hidrofobik. Pemanasan dapat menyebabkan sebagian protein mengalami denaturasi protein sehingga akan merusak sistem emulsi. Ketika protein terdenaturasi, kelarutan protein menjadi berkurang karena lapisan protein bagian dalam yang bersifat hidrofobik berbalik keluar, sedangkan bagian hidrofilik yang tadinya di bagian luar terlipat ke dalam. Ya, mikroba yang kita gunakan adalah yang kita gunakan di sini adalah Saccharomyces cerevisiae. Namun mikroba yang dapat digunakan pada proses pengambilan minyak santan yaitu adalah antara lainnya Candida subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus lactic, dan enzim papain. Pengambilan VCO dari santan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat digunakan untuk proses ini karena selama pertumbuhannya sel Saccharomyces cerevisiae dalam emulsi akan melakukan kegiatan untuk menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan akan digunakan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Alkohol yang dihasilkan berperan untuk memecah emulsi santan sehingga menghasilkan minyak. Ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Ragi roti itu mengandung satu jenis mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ragi jenis ini mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces cerevisiae diaplikasikan dalam pembuatan roti dan produksi alkohol, anggur, brem, gliserol, dan enzim invertase. Jemur Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis kamir atau ragi atau yes yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces merupakan mikroorganisme berasal dari satu tidak berklorofil dan termasuk golongan Eumycetes. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,5 sampai 5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N dan unsur amonium, dan pepton, unsur mineral dan vitamin. Ya, klasifikasi ilmiah Saccharomyces cerevisiae yaitu kerajaan fungi, Phylum Asomycota, subphylum itu Saccharomyces sotina dengan kelas Saccharomyces setes, ordo Saccharomyces thales, family Saccharomyceae, genusnya Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Bahan dan alat digunakan yaitu bahannya adalah santan kelapa, ragi, bisa menggunakan ragi tempe, ragi roti yang dibeli di pasar tradisional Indonesia. Bahan tersebut digunakan sebagai bahan baku, lalu air. Dan peralatan digunakan adalah neraca analitik, buret, gelas ukur, dan alat-alat gelas lainnya, lalu kertas saring, pipet tetes, dan selang. Persiapan krim kelapa. Krim kelapa dipersiapkan melalui pemarutan kelapa untuk dijadikan santan. Kelapa yang dipilih adalah kelapa yang sudah tua karena memiliki kadar minyak atau lemak yang tinggi. Kenapa kelapa parut kemudian ditambahkan air aqueous dan kemudian disantankan. Santan yang diperoleh kemudian disiapkan pada bagian atas dan lapisan skim pada bagian bawah. Persiapan starter. Starter berisi mikroorganisme yang akan ditambahkan ke dalam media krim kelapa untuk mendorong terjadinya proses fermentasi. Starter terdiri dari 3 jenis ragi, yaitu ragi tempe, ragi tape, dan ragi roti. Ragi sebanyak 0,4 ditambahkan ke dalam media yang terbuat dari 90%
skim kelapa, dan 10% air kelapa. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Lalu ekstraksi PCO. Ekstraksi PCO diawali dengan menggunakan krim kelapa di dalam wadah gelas. Krim kelapa kemudian ditambahkan starter 20% dan diaduk hingga rata. Krim kemudian difermentasi pada suhu ruang selama 8 jam. Pada akhir fermentasi akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan krim yang kaya akan minyak pada bagian atas dan lapisan air pada bagian bawah. Krim kaya akan minyak kemudian dipisahkan dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 50 menit. Krim kaya minyak kemudian disentrifugasi untuk memisahkan minyak atau PCO dan bagian padatan. Lalu penyaringan. PCO yang dihasilkan disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan blondo dan mengurangi atau menghilangkan kadar air pada minyak agar mendapatkan hasil yang maksimal dan jernih. Ini adalah hasil dari minyak kelapa yang kita sebut dengan PCO. Ya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kita bisa membuat PCO sendiri di rumah, karena manfaat PCO ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat pada masa pandemi seperti ini, karena PCO banyak mengandung asam laurat dan juga sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau imunitas kita di masa pandemi ini. Ya, cukup sekian dan terima kasih.